Yuk, balik lagi nih berita gulat by MF Wrestling. Jadi hari ini kita bahas soal AEW. Kenapa saya pengen bahas soal AEW? Jadi kemarin itu ada berita, saya baca. Jadi beritanya itu sebutkan AEW akan mengadakan acara ya apa? Show di stadium. Benar, show stadium. Tapi bukan Wembley, guys. Kaget ya tuh. Teman-teman kalau misalkan dengerin, kok bukan Wembley? Wembley sih tetap diadain, tapi ini baru lagi katanya. Gimana ya kira-kira pelaksanaannya bakal seperti apa, dan kira-kira bisa nggak sih AEW melakukan ini? Iya, jadi kalau misalkan teman-teman tadi udah dengar, benar AEW rencananya akan mengadakan show stadium. Levelnya cukup besar seperti All In, karena kalau All In kan di Wembley Stadium ya, dan itu mungkin tiap tahun bakal diadain di Wembley. Gak tahu ke depannya bakal kayak gimana. Tapi katanya kalau dari pemberitaan si Sean Ross Sapp, itu dia bilang kalau AEW itu akan mengadakan show stadium. Rencananya itu dia akan ngadain di AT&T Stadium. Itu adalah stadium yang gede banget di US. Salah satu yang gede banget. Kapasitas bisa sampai 80-90 ribu lah. Untuk acara wrestling gitu ya. Karena apa? Di WrestleMania itu nyampe 80 ribu. Di WrestleMania 38 lebih tepatnya, 2 tahun yang lalu berarti. Dan AEW pengen mencahin rekor itu katanya. Kalau di beritanya seperti itu ya, saya nggak bilang prakteknya akan seperti apa. Tapi berdasarkan pemberitaan yang digoreng-goreng sama si Sandro Sapp itu, which means biasanya kalau dia bahas soal AEW pasti benar. Nggak mungkin nggak gitu. Ya, kalau misalkan teman-teman nggak percaya silakan cek aja sendiri gitu. Pemberitaannya dari Sandro Sapp itu beberapa kali kalau bahasnya AEW selalu benar. Kalau bahas bahas WWE kadang dia pelintir biar kelihatan cocok-cocok aja. Makanya kalau saya bahas soal AEW saya berani pakai source-nya Sandro Sapp, Dave Meltzer, nggak usah lah dia mah. Dah. Kalau Sandro Sapp saya masih percaya. Kenapa? Karena dia bener. Kalau bahas AEW, dia juga punya ordal di AEW dan memang pemberitaannya selalu benar. Maka saya berani pakai source dia. Kalau ngomongin soal AEW ya. Jadi kalau katanya dia itu si AEW itu bakal ngadain show selevel WrestleMania dengan ngadain di situ di si AT&T Stadium ini. Rencana sih 2025 tapi belum fix kapan. Jadi kemungkinan akhir tahun atau awal tahun ini, awal tahun depan itu sama AEW bakal di-announce show-nya apa aja. Karena kan waktu itu AEW juga kayak ngasih timetable pay-per-view-nya apa aja, terus bakal diadain kapan. Itu kan sama mereka udah di-list apa aja yang bakal diadain. Dan seperti biasa, All In sama All Out selalu mepet gitu. Nah sekarang sih pertanyaannya, apakah benar akan diadakannya di AT&T Stadium? Bisa sambil lihat source-nya juga ya. Nah ini kemungkinannya juga nggak selalu di AT&T Stadium, karena masih ada beberapa opsi lagi. Kayak ada Globe Life Field, yaitu punya Texas Rangers, sama Toyota Stadium punya FC Dallas. Opsinya sih kemungkinan ada di situ. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah mungkin AEW akan mengadakan show di US dengan level stadium? Kalau saya sih cukup yakin ya. Gini. Jadi buat teman-teman yang bilang AEW kok sepi terus itu penontonnya, weekly pak. Tapi kalau pay-per-view selalu rame. Kalau misalkan teman-teman lihat ya, pay-per-view itu selalu rame dan ya nggak bisa dibilang cepat sold out juga. Tapi kalau penontonnya banyak, sisanya itu sedikit banget gitu. Memang kalau yang konsisten sampai ke sold out itu belum ada gitu. Bahkan WWE pun kan kayak cuman sebulan 2 bulan gitu rutin sold outnya, udah itu kan turun. Nggak sekonsisten itu. Tapi lihat perkembangannya AEW soal penjualan tiket sih memang bisa dibilang masih positif, masih bagus. Karena kan permasalahannya AEW ada di budget buat gaji wrestler. Karena budget buat gaji wrestler tuh nggak ngotak gitu angkanya. Tapi kalau misalkan buat di angka-angka yang lain tuh sebenarnya reasonable dengan levelnya AEW ya. Jangan kita pakai level WWE jauh. Kita pakai levelnya AEW aja. Itu memang reasonable kok dan bahkan bagus. Kalau kata saya.
Nah, pertanyaannya, apakah ke depan AEW bisa semakin sering untuk buat seperti ini? Jawaban saya sih bisa. Mungkin aja, dan tidak menutup kemungkinan bahkan AEW bisa bikin show yang lebih bagus lagi daripada yang daripada yang sekarang. Cuman balik lagi, permasalahannya AEW itu selalu satu. Masalahnya selalu dipegang sama Tony Khan ya di sini ya. Bukan saya nyalahin Tony Khan, tapi kebetulan penanggung jawabnya memang Tony Khan gitu. Jadi ya itulah, teman-teman tahu apa yang harus diperkirakan jawaban saya kali ini. Jadi permasalahan AEW yang utama itu adalah soal storyline. Storyline tuh memang bagus, tapi bagusnya cuma 2-3 match terakhir saja. Kayak sekarang ada di announce sih beberapa matchnya buat All In, Toni Storm sama Mariah May. Ini pasti match ini bagus. Terus nanti ada World Championnya tuh Swerve lawan Bryan Danielson. Ini juga bisa bagus. Nanti pasti ada writing dan lain sebagainya. Cuman pertanyaannya, nah udah 2 match ini, sisanya gimana writingnya? Karena kadang jelek gitu, kadang nggak memuaskan juga. Memang kalau kita lihat dari kualitas pertandingan, seperti yang saya bilang, AEW itu selalu bagus, selalu konsisten, kecuali kalau matchnya Mercedes Moné itu emang jelek banget, nggak ketolong. Udah ya, nggak usah diperdebatkan. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal storyline, kadang nggak kena juga. Jadi kayak kita bahkan lupa ada pertandingan ini. Bahkan saya lupa loh kalau Sting itu pensiunnya di Revolution. Saya ingat Sting itu pensiun 2024 gitu. Tapi saya lupa loh kalau Sting itu pensiun di Revolution gitu. Kayak gitu. Nah ini adalah PR yang harus dibenahi sama AEW buat saya sih. Kira-kira apakah AEW bisa untuk mengadakan show? Jawaban saya sih mungkin ya. Show level stadium tuh nggak mungkin nggak bisa lah. AEW pasti bisa. Pertanyaannya apakah akan sukses atau enggak? Nggak tahu, tapi saya juga ngarep AEW sukses ya. Itu, cuman PR-nya tadi soal storyline itu. Udah itu aja sih kalau misalkan saya ngomongin soal AEW mah nggak akan ngejelek-jelekin juga. Karena susah kalau misalkan kita mau jelek-jelekin, karena permasalahannya menjelek-jelekannya bukan di hal yang itu, karena nggak relevan juga kalau misalkan bahasnya di situ. Bahasnya di yang lain gitu. Dan apa itu topiknya? Kalau misalkan saya mau dalam tanda kutip menjelek-jelekan AEW, saya udah ada topiknya dan memang sudah pernah saya singgung juga, tapi masa disinggung terus. Udah itu aja ya buat video hari ini. Silakan teman-teman kalau ada yang mau komen di videonya, silakan komen, atau mau ngasih kritik saran juga boleh. Silakan yang mau like dan share jika video yang dirasa bermanfaat, silakan lakukan, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update berikutnya dari MAF Wrestling. Itu aja dulu buat hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.